Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan membahas bagaimana kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal, yaitu pada masa itu pemerintah ingin mengubah sistem perekonomian kolonial menjadi sistem perekonomian nasional. Nah, kira-kira apa saja program-program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah struktur perekonomian tersebut? Nah, di dalam video ini kita akan membahas beberapa kebijakan pemerintah untuk mengubah sistem perekonomian kolonial menjadi sistem perekonomian nasional sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki perekonomian liberal. Di antaranya yang pertama adalah program ekonomi benteng, yang kedua gunting Safruddin, dan yang ketiga Nasional de Javan Bank, dan yang keempat Musyawarah Nasional Pembangunan. Dan selanjutnya adalah sistem ekonomi Alibaba, rencana pembangunan 5 tahun, dan yang terakhir persetujuan finansial ekonomi. Nah, di sini adalah beberapa kebijakan-kebijakan program ekonomi sistem demokrasi liberal. Nah, kita akan membahas satu persatu tujuan dari program tersebut. Yang pertama adalah Gerakan Benteng. Gerakan Benteng ini dimulai pada bulan April di tahun 1950. Di sistem ekonomi Gerakan Benteng ini merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah pada masa demokrasi atau kabinet Natsir yang dirancang oleh Menteri Perdagangan, yaitu adalah Sumitra Djoyo Hadikusumo. Nah, tujuan dari program ini adalah mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Pada saat itu, inti dari kebijakan ini adalah memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi agar nantinya mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Nah, pemerintah juga memberikan beberapa bantuan berupa bimbingan konkret dan bantuan kredit. Selain memberikan bantuan modal, pemerintah berusaha membangun kewirausahaan pribumi agar mampu membentengi perekonomian negara Indonesia yang baru merdeka. Nah, disitulah ada beberapa bantuan-bantuan pemerintah untuk pengusaha pribumi. Nah, di sini adalah adanya program ekonomi benteng. Nah, program ekonomi benteng ini diberikan oleh pemerintah untuk pengusaha pribumi. Di antaranya adalah yang pertama, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu berpartisipasi dalam membangun ekonomi nasional. Dan yang kedua, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan berupa kredit. Dan yang terakhir, para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Disinilah beberapa bantuan yang diberikan pemerintah untuk pengusaha pribumi, yaitu berupa bimbingan secara konkret, selanjutnya berupa kredit, dan selanjutnya adalah motivasi agar pengusaha pribumi mampu mempertahankan perekonomian atau memajukan ekonomi nasional. Selanjutnya adalah program Gunting Safruddin. Kebijakan Gunting Safruddin ini adalah kebijakan pemotongan nilai mata uang atau yang disebut dengan siniring, dengan cara memotong semua mata uang yang bernilai kurang lebih 2,50 ke atas hingga nilainya hanya tinggal setengahnya. Hal ini diberlakukan oleh Menteri Keuangan, yaitu Safruddin Pawiranegara, yang menjabat pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat.
Nah, setelah itu, dengan adanya kebijakan ini, pemerintah juga mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapatkan pinjaman sebesar kurang lebih 200 juta rupiah. Nah, tujuannya adalah pada saat itu untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah. Nah, nantinya dampaknya akan rakyat tidak lagi dirugikan karena yang memiliki nilai mata uang sebesar 2,50 ke atas itu hanya orang-orang yang kelas menengah dan kelas atas saja. Selanjutnya adalah program sistem Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba ini diprakarsai oleh Menteri Iskan Tejo Korhadi Surjo, yaitu adalah Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non-pribumi, khususnya adalah Cina. Selanjutnya adalah tujuan Alibaba. Tujuan kebijakan ini adalah menciptakan kerjasama antara program pribumi yaitu Ali dengan pengusaha non-pribumi yaitu adalah Baba. Nah, tujuannya adalah yang pertama untuk memajukan pengusaha pribumi, dan yang kedua agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional, dan yang ketiga merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Selanjutnya adalah pelaksanaan sistem ekonomi Alibaba. Langkah yang diambil dalam usaha merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional adalah yang pertama, yaitu pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga masyarakat Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Dan yang kedua, pemerintah menyediakan bantuan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Dan yang terakhir, pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada pada saat itu. Selanjutnya adalah program nasionalisasi The Javaan Bank. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, maka pada saat itu, akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi The Javaan Bank menjadi Bank Indonesia. Tujuan ini dilakukan untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Nasionalisasi ini merupakan tindakan pencabutan hak milik Belanda atau perusahaan asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Pengambilan alihan milik modal asing ini dilakukan karena Belanda dianggap ingkar janji dengan tidak menyerahkan kembali wilayah Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia yang sesuai dengan kesepakatan dalam KMB atau Konferensi Meja Bundar. Maka Indonesia pada saat itu menerapkan nasionalisasi The Javaan Bank ini menjadi Bank Indonesia. Itu adalah salah satu alasan yang diterapkan oleh pemerintah pada saat itu. Berikutnya adalah persetujuan finansial ekonomi atau disebut dengan FANEC. Nah, persetujuan ini itu adalah perundingan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Persetujuan ini atau persetujuan FANEC ini hasil dari Konferensi Meja Bundar. Nah, hasil dari persetujuan ini, hubungan FANEC Indonesia dan Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Hubungan FANEC ini didasari pada undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak, yang artinya pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahat, Indonesia mengirimkan delegasi ke Belanda dengan misi perundingan masalah finansial ekonomi atau yang disebut dengan FANEC ini. Nah, perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari di tahun 1956.
Nah, pada saat itu pelaksanaannya adalah Indonesia dan Belanda tidak mencapai kesepakatan. Dan akibatnya pemerintah Indonesia secara sepihak membubarkan Uni Indonesia. Nah, pada saat itu pembubaran Uni Indonesia Belanda ini pada tanggal 13 Februari di tahun 1956. Nah, itu adalah persetujuan finansial ekonomi Vanek antara Indonesia dengan Belanda. Dan yang terakhir adalah rencana pembangunan 5 tahun. Nah, pelaksanaan pembangunan 5 tahun merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Biro Perancang Negara. Kebijakan ini dilaksanakan dari mulai tahun 1956 sampai 1961. Nah, tujuan rancangan pembangunan 5 tahun ini adalah mendorong munculnya industri besar dan munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik yang nantinya hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta. Nah, itu adalah tujuan dari rancangan pembangunan 5 tahun ini. Nah, sekian pembahasan kali ini. Tadi pembahasan bagaimana gambaran sistem perekonomian pada masa demokrasi liberal. Sekian penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.